Halo teman-teman dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah manhwa baru yang berjudul Pedangku Dapat Membelah Surga dan Bumi Sekalipun. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Benua Xuanzhou sangat luas dan maju. Ada 100.000 sekte di wilayah timur yang telah mencapai kesuksesan besar dalam Jiangxi. Mereka dapat membalikan matahari dan bulan di tangan mereka dan memegang kesetaraan di dalam hati mereka. Puncak bagi para pendekar adalah melewati ujung jalan surgawi dan mencapai tujuan menjadi kaisar. Namun, jalan surgawi sangat sulit untuk dilewati. Jika kau tak berhati-hati, maka kau akan jatuh ke api penyucian yang tak pernah untuk padam. Tubuhmu akan musnah dan jiwamu akan tercerai-berai. Di sebuah kondisi, kita pun diperlihatkan dengan seorang ayah yang saat ini tengah memarahi putranya. Putranya ini telah melakukan kesalahan. Dia telah melakukan kesalahan terhadap sekte pedang ilahi. Si putra telah diam-diam membius murid perempuan dari sekte pedang ilahi, bahkan mencemari tubuh mereka dan membunuh dan membungkam mereka semua. Karena itulah perlahan-lahan sekte Tianjian ini akan hancur begitu saja karena segenap masalah yang ditimbulkan oleh putranya ini. Si ayah kini sangat kesal terhadap anaknya itu. Si putra sangat memohon di hadapan sang ayahnya dan jangan pernah meninggalkan bukti sedikit pun. Si anak mengatakan, "Ayah, aku tadi hanya terobsesi sementara untuk melakukan kejahatan itu. Aku saat itu mencoba kembali dari sekte Qingyan, namun aku tak tahan untuk sebuah godaan." Ketika mendapati masalah yang seperti itu, si ayah tanpa pikir panjang langsung menghajar anaknya itu sambil mengatakan, "Kau ini sangat omong kosong sekali. Dan kau tak menyesal sedikit pun atas tindakan yang kau buat itu." Si anak pun kini merasa kesakitan. Dia mulai mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, aku tak ingin mati. Aku tak ingin mati dalam kesalahanku. Kau harus menyelamatkanku. Kau harus selalu bisa untuk menyelamatkanku. Sederhananya masih ada cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini." Untungnya dalam keadaan yang seperti itu, si ayah masih bisa untuk tenang. Dia mengatakan kepada anaknya ini, "Dalam beberapa tahun terakhir, ayah telah mengirimkanmu ke Qingyun untuk berlatih dan belajar. Tapi tak ada seorang pun di perbatasan timur ini yang mengenali kekuatanmu. Kamu saat ini beruntung karena aku telah berhasil menemukan kambing hitam dan mengirimkannya untuk diadili." Si anak pun kini sangat girang dan senang sekali. Dia mengatakan, "Terima kasih ayah, kau telah membantuku dengan baik." Mendengar hal itu, si ayah kemudian mengatakan, "Pergilah kau. Selama periode ini kau akan berlatih secara tertutup terlebih dahulu dalam keluarga kita, dan jangan membuatku kesulitan lagi menghadapi masalahmu." Si anak pun paham akan situasi itu dan dia bergegas untuk pergi dari sana. Dia hanya bisa untuk menahan segenap rasa ketakutan pada tubuhnya. Kemudian di dalam hati sang raja pun alias sang ayah mengatakan, "Sekte pedang ilahi, kau benar-benar telah mengacaukanku." Kemudian kita pun diperlihatkan dengan sekte pedang ilahi. Saat ini terlihat sebuah pedang panjang terdapat di sana. Ketika burung gagak melintasi tempat itu, seketika saja pedang itu langsung membelahnya begitu saja, seakan-akan membuktikan tentang seberapa kuatnya sekte pedang ilahi ini. Orang-orang di sana pun kini sadar jika sebentar lagi akan ada seorang tahanan alias seorang penjahat yang akan diadili. Si penjahat juga akan mendapatkan hukuman yang setara dengan tindakannya dan akan dihukum oleh orang-orang yang suci. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan saintis dari sekte pedang ilahi. Dia bersiap untuk menghadapi si penjahat itu dan mengadilinya. Si penjahat pun kini tiba bersama dengan para pasukan penjaga. Dan pasukan penjaga dengan lantangnya mengatakan, "Inilah pencuri dan pezina itu. Silakan tangani binatang ini dengan baik."
Sebuah serangan kilat lantas langsung dikeluarkan oleh saintis yang ada di sana. Dia juga menegaskan, "Aku murid dari Sekte Pedang Ilahi, akan mencoba mengadilimu." Si penjahat pun hanya bisa terdiam dengan rantai yang mengikat tubuhnya itu. Dengan kondisi ini, dia malah kepikiran akan sesuatu. Tapi, saat kemudian saintis benar-benar akan melakukan pengeksekusian. Kali ini dia menggunakan pedang suci milik saintis yang sangat terkenal. Orang-orang yang ada di sana pun kini sangat terkejut karena pedang suci itu malah digunakan untuk menghabisi pezina tingkat rendah seperti pria ini. Serangan telak pun lantas dikeluarkan dengan begitu besarnya, dan itu lantas langsung mengarah pada tubuh si penjahat. Tapi seketika saja, seluruh rantai tadi pun copot seketika pada tubuhnya dan dia berhasil menahan pedang itu dengan satu jari saja. Mendapati hal yang semacam ini membuat si gadis benar-benar merasa terkejut dan tak menyangka. Dia mengatakan dalam hatinya, "Pemuda ini memblokir seranganku hanya dengan satu jari. Dia benar-benar tidak dapat untuk dipercaya." Orang-orang yang ada di sana pun kini juga benar-benar terkejut dengan apa yang menjadi pemandangan mereka itu. Ketika semuanya terkejut, si penjahat hanya bisa untuk mengatakan, "Hei kalian semua, apa yang sedang terjadi di sini?" Dengan lantangnya, si gadis tadi lantas menegaskan, "Ini adalah tempat pemakamanmu." Berbagai serangan pun kembali dikeluarkan oleh gadis itu dan itu lantas langsung diarahkan pada tubuhnya si pemuda. Tapi lagi dan lagi, setiap serangan itu berhasil dipatahkan dengan mudah oleh si pemuda itu. Si pemuda malah mengatakan, "Aku bertanya padamu saat ini, kenapa kau tidak menjawab?" Di saat ini terjadi, si gadis benar-benar terdiam. Dia mengatakan dalam hatinya, bagaimana mungkin ini terjadi? Padahal aku akan mencapai Zoghen sebentar lagi, dan aku saat ini bahkan tak dapat mengangkat satu pun jariku. Semuanya pun semakin terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Orang-orang di sana mulai antusias dan mencoba untuk menyambut sosok dari pemuda dan penjahat itu dengan pedang mereka. Mereka mulai mencoba untuk membantu saintis, tapi satu persatu serangan yang mereka lakukan tidak berdampak sama sekali. Dan tak tanggung-tanggung, sosok dari pemuda itu menghantam si penjaga yang mencoba menyerang dengan sebuah pukulan telak sehingga membuat ledakan khusus di sana. Senior Lee pun kini mendapatkan luka yang sangat besar dan sangat dalam. Orang-orang pun mencoba untuk menyelamatkan dan membantu Senior Lee itu. Lagi dan lagi, sosok dari pria ini hanya mengatakan, "Di manakah aku saat ini dan apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Dan di saat-saat yang seperti itu tanpa diduga, si pria pun mengalami kesakitan pada kepalanya. Kini dia seakan-akan teringat akan sesuatu. Dengan adanya kelengahan yang seperti ini, si saintis pun kini tanpa pikir panjang tidak membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Dia pun bergegas menyerang ke arah si pria itu. Tak cuma serangan fisik, dia juga lantas langsung menggunakan formasi pedang untuk menghancurkan si pemuda itu. Dia juga dibantu oleh para pasukan yang lain, sehingga kini serangannya pun sangat bervariasi sekali. Berbagai pedang tajam pun kini akan segera menancap pada tubuh pemuda itu. Dan si pemuda kini akhirnya teringat tentang kehidupannya yang dahulu ketika dia masih berada di surga dan menjadi kaisar surga. Saat itu dia sedang bersama dengan si wanita yang selalu menemani hidupnya yang bernama Xian Er. Saat itu Xian Er mencoba menanyakan kepada pria itu, "Apakah kau sudah benar-benar memikirkan? Kau akhirnya melintasi jalan menuju surga dan mencapai status kaisar surga, tapi sekarang kau harus kehilangan Jiangxi Anda. Apakah itu sebanding?" Si pria pun lantas langsung menjawabnya. Dia mengatakan, "Aku pikir selama aku mencapai tahta kaisar, aku akan mampu mewujudkan pedang yang paling kuat di antara semesta ini. Namun sekarang 10.000 tahun telah berlalu, hati pedang sudah ada pada tubuhku. Dan bagiku sangat penting untuk membangun ini semua kembali. Xian Er, lindungilah jalanku. Jika ada serangan, aku akan mencoba membunuh mereka semua." Sosok dari si pria pun kini mulai
menggunakan formasi pedang untuk menciptakan pedang yang terkuat. Berbagai efek pun kini dia berhasil lakukan, dan kini dia berhasil untuk memberikan sesuatu kepada Xian Er. Sebuah bola kekuatan kini lantas dikeluarkan oleh si pria dan diberikan kepada Xian Er karena ini merupakan perintah Kaisar Surga. Dan selama periode waktu ini, sosok dari pria lantas menyuruh Xian Er untuk sementara mengambil alih posisi Kaisar Surga. Xian Er pun bergegas menerima hadiah itu, dan dia juga mengatakan, perintah Kaisar Langit yang melambangkan tahta, akhirnya aku mendapatkan ini. Tiba-tiba saja si wanita pun tanpa basa-basi lagi langsung menyerang ke arah tubuh dari pria itu, sehingga dia pun kini mengalami sebuah serangan yang sangat besar. Di sini si wanita pun mulai kehilangan kendali. Dia menegaskan, sekarang panggillah aku sebagai Kaisar Surga. Si pria kini sangat kesal. Dia menegaskan, kau telah berkhianat. Kau padahal telah berada di sisiku selama 10.000 tahun, dan aku baru melihat sifat aslimu yang mengerikan ini. Sosok dari Xian Er kemudian menjawab hal itu. Lin Dao, kau ini belum bisa membaca seorang selama 10.000 tahun. Orang tolol sepertimu sangat tak layak menjadi raja dunia. Aku benar-benar tak mengerti. Bagaimana bisa kau selalu terlihat arogan dan begitu sombong? Kau jelas seorang idiot yang tidak tahu apa-apa selain seni bela diri. Tak mungkin nasib dunia ini berada di tangan orang sepertimu. Sebuah teknik mematikan pun kembali dikeluarkan oleh si Xian Er. Dan kali ini era dari Lin Dao pun akan segera diakhirkan oleh si Xian Er itu, dan itu menimbulkan efek kerusakan yang benar-benar fatal. Serangan telak itu pun kini benar-benar mengenai tubuh dari si Lin Dao itu, sehingga membuat Xian Er kini tampak senang. Xian Er pun mengatakan, mulai sekarang tak akan ada lagi Lin Dao di dunia ini, hanya aku yang ada, yaitu Huang Xian Er. Di saat dia tengah merasa sombong, tanpa diduga sosok dari si Lin Dao berhasil membalaskan serangannya. Dan kini serangannya itu pun berhasil mengenai tubuh dari Xian Er, sehingga ini membuat Xian Er sangat terkejut. Saat ini sosok dari Lin Dao berhasil untuk memahami inti pedang. Dia kini berdiri dengan lantangnya, dan si Xian Er hanya bisa pasrah akan hal itu. Saat ini si Lin Dao menegaskan kepada Xian Er, Xian Er, Kaisar Surga ini telah memutuskan kau tak layak untuk ada. Sebuah serangan yang benar-benar fatal kembali dikeluarkan oleh sosoknya Lin Dao, dan itu lantas diarahkan kepada tubuh dari si wanita itu. Efek serangan yang luar biasa itu benar-benar membakar jiwa dan bahkan memberikan kesan yang kuat pada inti bumi yang ada. Si Xian Er pun benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan meski demikian, pada akhirnya ketika si pemuda berhasil mengeluarkan kemampuannya itu, ternyata kondisi fisiknya juga perlahan-lahan menghilang. Ini bisa terjadi karena dunia ini fundamental, dan Lin Dao tak bisa menahan kekuatan inti pedang, bahkan jika Dao Surga mengukir tanda selamanya pada tubuhnya. Di saat ini juga sosok dari si Xian Er berhasil untuk tetap hidup. Dia juga mengatakan, sayang sekali Lin Dao, aku tak dapat membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lin Dao pun kini benar-benar menghilang. Tapi sebelum kepergiannya itu, dia tetap menegaskan kepada si Huang Xian Er, aku Lin Dao akan kembali kepadamu Xian Er, tunggulah aku. Ketika semua ini terjadi, kita kembali diperlihatkan dengan kehidupan yang sekarang, di mana saat ini sosok dari pria itu pun akhirnya mengingat semuanya. Dan kini dengan adanya ingatan yang semacam itu, dia berhasil untuk mengacaukan seluruh pasukan yang mencoba untuk menyerang ke arah dirinya dengan sekali teknik saja.
Dan dengan kondisi ini banyak pedang yang kini bertebangan begitu saja. Orang-orang pun kini mulai panik dengan keadaan yang mereka rasakan, termasuk juga si saintes wanita. Kini semua pedang itu dapat dikendalikan dengan baik oleh si Lindau ini. Si wanita kini yang melihat itu mengatakan, "Bajingan, sihir macam apa yang telah kau gunakan di pedang suci sekte ilahiku ini?" Mendengar hal yang semacam ini, membuat si pria lantas menegaskan, "Perlu kalian semua ketahui dengan pasti bahwa semua pedang yang ada di dunia ini adalah milikku, Lindau." Semuanya pun tampak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Mereka benar-benar merasakan kekuatan hebat ada di sekitaran mereka. Setelah itu Lindau mulai mengatakan, pedang suci sekte pedang ilahimu hanya berada di level kuning. Kau benar-benar telah mengubah takdir. Jadi biarkan saya mencoba memperbaiki hal ini sekali saja. Pedang itu pun kini mulai dicoba dimurnikan oleh sosok dari Lindau. Dan dengan penyatuan pedang-pedang yang ada itu, membuat sebuah pedang baru pun kini muncul seketika. Dan pedang itu kini benar-benar telah bertransformasi. Dengan adanya hal yang semacam ini, semua anggota sekte pun sadar jika pedang suci telah dikembangkan. Si saintes bahkan kini mengatakan, pedang suciku dari sekte pedang ilahi padahal dulu telah disempurnakan oleh leluhur pedang ilahi setelah ratusan tahun kerja keras. Dan nilainya sudah menjadi nilai kuning dan tertinggi di kelas kuning. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang terpancar dari pedang ini jauh lebih kuat dan jauh lebih mengagumkan. Bahkan pedangku ini telah mencapai level Swan. Dan pedang ini benar-benar telah bertransformasi total. Pedang ini juga tak lagi dimiliki oleh Swansea, yaitu si gadis itu. Tapi saat ini, pedang suci ini mulai dari sekarang disebut sebagai pedang yang dominan. Pedang itu benar-benar digenggam erat oleh si Lindau. Dan mulai dari sekarang Lindau menegaskan jika sekte pedang ilahi adalah miliknya. Jika semuanya tidak keberatan, silakan lawan dirinya itu. Semuanya pun kini terdiam begitu saja. Dan Lindau benar-benar memberikan efek khusus pada kehidupan yang ada di sana. Semuanya pun benar-benar terkejut ketika Lindau benar-benar mengeluarkan kekuatan utama dari pedang suci itu, yang bahkan membuat banyak pihak pun kini tercengang begitu saja. Sekte pedang ilahi pun menimbulkan kekacauan dan membuat orang-orang yang ada di sekitaran kini sadar jika ada terobosan besar di tempat itu. Salah satu wanita pun kini juga mengetahui akan semua itu dengan perasaan yang dia miliki. Dan dia pun bergegas untuk pergi ke sana. Dan ketika dia tiba di sana, orang-orang pun kini sudah pada berkumpul. Dia kini juga sadar jika ada orang asing yang kini menaiki tahta kerajaan. Bahkan di dalam hatinya dia mengatakan pedang suci telah diambil oleh pria itu. Dan aku ini juga tak mampu melihat kultivasi yang dimiliki oleh pria ini. Mungkinkah dia adalah orang yang punya pengaruh besar? Tak lama kemudian si wanita yang merupakan leluhur dari master sekte pedang ilahi ini lantas mengatakan kepada si Lindau, "Senior, kenapa Anda datang ke tempat ini?" Si Lindau yang mengetahui akan hal itu kemudian berhasil mengidentifikasi siapakah sosok dari gadis ini yang sebenarnya, yang dimana gadis ini punya nama yang bagus, yang bernama si Leng Qianqiu. Dan dengan apa yang terjadi ini lagi dan lagi, itu berhasil mengejutkan semua pihak yang ada di sana, termasuk juga si Lian Qianqiu. Dia kini menegaskan kepada si Lindau, "Kultivasi senior luar biasa, tapi kau tak mampu dan kau tak boleh memanggilku leluhur sekte pedang ilahi hanya dengan nama depanku saja." Meski mendengar hal itu, sosok dari Lindau pun tidak peduli. Dia kini mengatakan, "Leluhur, ribuan tahun yang lalu, kau ini adalah bocah yang sangat lemah. Saya tak menyangka
jika saat ini saya berhasil untuk mendapatkan kembali kesadaran saya. Leng Qianqiu, tak kusangka kau telah berubah. Dan mulai hari ini aku tegaskan kepada kalian semua, siapapun yang bertanggung jawab atas sekte pedang ilahi ini sebelumnya, dipersilakan untuk mundur. Mendengar hal ini, Leng Qianqiu kini benar-benar kesal. Dia pun mengatakan, meskipun saya tak tahu siapa senior, sekte pedang ilahi telah menjadi warisan leluhur yang saya ambil selama ribuan tahun. Sangat tak mungkin bagi saya untuk menyerahkan ke orang lain seperti ini. Bahkan, jika sekte pedang ilahi ini dihancurkan, aku tak akan pernah menyerahkan ini kepada orang lain. Saat ini sebuah pertarungan akan terjadi di tempat itu. Tapi sosok dari Lin Dao mencoba untuk menenangkan si wanita. Dia juga mengatakan, kau ini sebenarnya punya sebuah kemampuan yang baik. Mendekatlah kepadaku, ada hal yang ingin kukatakan kepadamu. Si wanita pun kini mulai mendekat ke arah Lin Dao itu, sehingga Lin Dao lantas langsung mengatakannya secara berbisik-bisik. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Lin Dao, si wanita pun kini benar-benar memberikan ekspresi yang sangat tak terduga. Dan hal ini juga disadari oleh para anggota yang lainnya. Mereka sadar jika pembicaraan itu benar-benar serius dan mereka belum pernah untuk melihat ekspresi gurunya seperti itu. Tak tanggung-tanggung pada saat ini, Leng Qianqiu menegaskan kepada yang lainnya, mulai hari ini, senior Lin Dao ini adalah master baru dari sekte pedang ilahi kita. Semuanya pun mau tak mau menyetujui hal itu. Singkatnya, hari pernikahan kemudian tiba. Dan ya, pernikahan ini adalah pernikahan si saintes, yaitu Jim Mingyu tadi, dengan sosoknya si Lin Dao. Orang-orang pun kini mulai kesal dengan adanya hal yang semacam itu. Orang-orang pun mengatakan tak mungkin gadis suci Mingyu kini telah dinikahi, dan itu adalah hal yang sangat tidak dapat difikirkan. Salah satu dari mereka kini juga menegaskan jika dia mulai hari ini akan keluar dari sekte pedang ilahi. Karena dia telah kehilangan sosok Jim Mingyu itu. Dia juga mengatakan, saya padahal telah mengejar dirinya itu selama 3 tahun, tapi dia malah menikah dengan murid yang terhukum dan diterlantarkan oleh sekte Tianjian. Dia bahkan tak ragu untuk berselisih dengan sosok si Lin Dao itu dengan pasukannya. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan si Lin Dao yang sedang bersama dengan Mingyu. Saat ini Mingyu pun sadar jika kemungkinan gurunya telah dibohongi oleh sosok pria ini. Ya, si guru sebelumnya mengatakan kepada Mingyu jika Mingyu harus tahu bahwa Lin Dao ini merupakan orang yang tidak akan pernah menyakiti siapapun yang dia cintai. Si Lin Dao dapat memimpin sekte pedang ilahi untuk menjadi tokoh nomor 1 di Xinjiang Timur dan bahkan di seluruh benua. Setelah itu, perbincangan mulai terjadi antara Lin Dao dan juga si Mingyu. Lin Dao mengatakan kepada Mingyu, jangan khawatir nak, pernikahan ini hanya kepura-puraan saja. Aku tak tertarik kepadamu. Wanita hanya akan mempengaruhi kecepatan dalam pedangku. Si Lin Dao bisa secuek ini karena pengkhianatan yang dia terima di kehidupan yang dulu. Dan sosok dari si Lin Dao juga sadar jika mungkin saat ini Wang Xian'er telah menjadi lebih kuat. Ini juga bukan waktu yang tepat bagi Lin Dao untuk memperkenalkan dirinya di hadapan publik. Dia harus berhibernasi dan berlatih terlebih dahulu sampai sayapnya penuh dan kekuatannya maksimal agar dia bisa untuk balas dendam. Saat ini juga Lin Dao telah berhasil untuk menikahi orang suci dari sekte pedang ilahi. Dan jika sekte Tianjian, sekte yang mentelantarkannya tahu akan hal ini, mereka pasti akan benar-benar terkejut. Apalagi pada dasarnya sosok dari si Lin Dao ini sebelumnya merupakan anak terlantar dari sekte Jianxian.
Beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan antara para petinggi dari Sekte Pedang Ilahi. Saat ini leluhur Sileng mencoba untuk mengatakan kepada yang lainnya tentang pernikahan dari Lindau dan Mingyu itu. Hal ini pun ditentang oleh salah satu tetua. Dia mengatakan, "Master, masalah ini terlalu kekanak-kanakan dan aku tak setuju dengan pernyataan alias pernikahan itu. Orang suci dan si perampok kecil tak layak untuk menjadi pasangan." Tetua juga menegaskan Lindau itu tidak berguna. Bagaimana bisa seorang murid dari Sekte Tianjian yang ditinggalkan dan ditelantarkan menjadi layak untuk orang suci dari sekte kita? Di tengah apa yang terjadi ini, Lindau pun muncul ke sana sambil mengatakan, "Sungguh bercanda sekali. Kau tidak dapat untuk mengatakan hal yang semacam itu karena tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat untuk saya miliki. Saya bisa untuk mendapatkan semuanya." Di tengah kondisi ini, sosok dari Mingyu pun kini cukup terkejut dengan pernyataan dari Lindau itu karena Lindau sangat berani menentang. Si tetua pun kini juga mulai kesal dengan adanya pernyataan dari Lindau itu. Dia pun menegaskan, "Bocah, kualifikasi apa yang Anda miliki?" Lindau yang ada dalam situasi ini tanpa pikir panjang lantas langsung menghukum sosok dari tetua itu dan menyerangnya hanya dengan kedipan mata yang dia miliki. Si tetua pun kini lantas langsung terpukul mundur ke belakang dan hal ini mengejutkan banyak pihak. Si leluhur Leng pun kini mulai menegaskan kepada yang lainnya, "Saya adalah orang dari Sekte Pedang Ilahi dan saya hari ini mengundang para tetua semua bukan untuk berdiskusi, melainkan hanya untuk memberitahukan kalian semua tentang pernikahan Lindau itu. Jika kalian mencoba untuk menentang, kalian boleh pergi sekarang juga." Si tetua yang menyerang tadi pun kini benar-benar sadar akan kekuatan yang dimiliki oleh Lindau itu sehingga dia pun mulai mengatakan kepada sosok dari Sileng, "Maafkan saya Master karena telah melakukan kesalahan. Saya pamit undur diri terlebih dahulu." Dia pun kini pulang bersama dengan para pasukan yang lainnya. Ketika dia tengah pergi akan hal itu, tak disangka anaknya pun kini datang menghampirinya. Ya, si anak ini merupakan anak yang sangat menyukai si Mingyu itu, sehingga dia mencoba menanyakan kepada ayahnya tentang apa yang terjadi dalam diskusi alias dalam pengumuman yang terjadi di sekte. Si ayah mulai memperingatkan sosok dari anaknya yang bernama Fei itu. "Fei, kau harus berhati-hati. Lindau sangat kuat dan sangat kejam. Dia tak segan-segan untuk menyakitimu nantinya." Mendengar hal itu, sosok dari Fei pun tampak juga tersulut emosinya. Dia menegaskan, "Ayah, aku mohon, Jin Mingyu itu tidak boleh menikah dengan siapapun apalagi dengan si penjahat seperti Lindau itu." Si ayah pun yang kini mengetahui akan ambisi dari anaknya mencoba untuk mengatakan kepada anaknya, "Tenang saja dan jangan khawatir. Jin Mingyu akan menjadi milikmu dan bagaimanapun juga Sekte Pedang Ilahi ini adalah milik keluarga Zhou kita." Beberapa waktu kemudian kita pun diperlihatkan dengan si Lindau yang saat ini tengah berlatih. Obat mujarab yang dia dapat dan bawaan yang misterius serta berbagai fenomena keabadian kini mulai terperangkap masuk ke dalam tubuhnya. Dia kini juga berhasil untuk menguatkan dan mengencangkan kembali otot-otot yang ada pada tubuhnya untuk menyempurnakan kemampuan surgawinya. Saat ini dia telah berhasil untuk melakukan hal itu. Dia juga telah berhasil mendapatkan hati pedang yang telah melampaui batasan duniawi ini. Pedang adalah tahu, dan hati pedang adalah hati surga dia sendiri. Saat ini semua kekuatan yang dimiliki jalan surga dapat terus-menerus mengalir dalam tubuhnya. Dan dengan begini juga, si Lindau pun sadar jika alam Xiantian sebenarnya dibagi menjadi 9 alam dari bawah ke atas. Mulai dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9. Wilayah dari Anjir. Dan kemampuan Lindau saat ini adalah Xiantian tingkat ke-7. Tapi meski demikian dalam hal pertempuran, tidak ada seorang pun yang setara akan dirinya. Kemudian, si Lindau juga yakin jika Su Jiansheng dari Master Sekte Tianjian adalah hal yang sampah, yang bahkan hanya berada di alam Xiantian kelas keempat. Lindau juga kini menegaskan dengan lantang, "Sejak aku
mendapatkan tubuh ini, tubuh anak yang terlantar ini, kebencian yang ada pada tubuh asli ini akan menjadi kebencianku juga. Dan sekte Tianjian akan segera mendapatkan hukuman dari semua itu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part pertama pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Lin Dao mulai datang ke sekte Tianjian. Di sana banyak warga yang mencoba untuk membungkam sekaligus menghina sosok dari si Lin Dao itu. Mereka mengatakan apakah ini Lin Dao, putra Tianjinmen yang ditinggalkan. Dia seharusnya tak pantas untuk mendapatkan orang suci dari sekte pedang surgawi. Dan di saat ini terjadi, si Lin Dao mulai mengatakan dalam hatinya, kenapa banyak orang yang bodoh yang mencoba untuk mengikuti pergerakanku. Sebelum pergi ke sekte Tianjian, dia menyemparkan diri untuk mendatangi rumah harta karun sekte pedang ilahi. Di sana ketika dia mulai beranjak untuk masuk, banyak orang yang kini mencoba untuk menghadangnya. Orang-orang itu mengatakan hanya murid inti yang berhak masuk ke sini. Anjing sepertimu dan menantu laki-laki yang sangat sampah tak boleh untuk masuk. Mereka juga menambahkan jika jelas hanya putra penatua Zhou yang layak menjadi orang suci. Tempat ini berada di bawah yurisdiksi penatua Zhou. Mohon pengertiannya. Ya, dengan adanya penghalangan yang seperti ini, tanpa pikir panjang lagi, sosok dari Lin Dao mulai mengeluarkan auranya di tempat itu. Dan meski dalam keadaan yang seperti itu, Fei tidak takut sama sekali. Dia selaku anak dari keluarga Zhou, jelas tidak ingin tinggal diam. Dia juga mengatakan, kau sungguh musuh bebuyutanku. Aku saat ini bahkan belum membalas dendam karena kau telah menyakiti ayahku, tapi kau malah datang ke markasku. Di saat ini terjadi, Lin Dao mencoba menanyakan siapakah kau sebenarnya. Si pria pun kini menegaskan, tak penting kau mengetahui siapa aku, tapi yang jelas aku akan mencoba untuk membalaskanmu. Sebuah serangan pun kini dikeluarkan oleh Fei itu dan langsung diarahkan ke tubuh dari Lin Dao. Ya, serangan pedang yang kuat semacam itu membuat Lin Dao pun sadar jika bocah ini punya potensi yang cukup bagus. Fei kemudian kembali melakukan serangan dan kali ini dia pun lagi dan lagi melakukan serangan yang sangat beruntun sekali dan langsung diarahkan pada tubuh dari si Lin Dao. Semua orang pun kini tampak merasa terkejut dengan kekuatan yang sebesar itu. Mereka juga sadar jika Lin Dao akan segera mati karena terkena serangan yang semacam itu. Ya, sosok dari Fei benar-benar murka. Dia akan memotong Lin Dao menjadi beberapa bagian. Tebasan demi tebasan terus saja dia lakukan. Dan dia pun kini dalam performa puncaknya. Dia juga menegaskan dengan lantang, kau saat ini harus segera ku habisi. Setelah dia mengatakan itu, Fei juga sadar jika pada saat ini sosok dari Lin Dao masih bisa untuk tertawa. Ya, Lin Dao kini mengatakan kepada Fei, cedera pada daging saja tidak layak untuk disebut kalah. Anak muda, kau mungkin tidak mengerti, tapi tubuh pendekar pedang bisa lebih kuat daripada pedang. Mendengar apa yang dikatakan si Lin Dao membuat Fei kini mengatakan, apakah manusia lebih tangguh dari pedang? Kau benar-benar bodoh dan tak tahu malu. Ghost Howling Knife-ku ini adalah pusaka keluarga Zhou-ku dan berada di kelas menengah peringkat kuning. Dan ketika dia tengah percaya diri seperti itu, tanpa diduga pedangnya pun hancur berkeping-keping. Si Fei pun benar-benar terkejut akan hal itu. Saat ini, sosok dari Lin Dao lantas langsung maju sambil mengatakan, nak, kau bukanlah lawanku, berlatihlah lebih keras lagi. Sebuah pukulan telak pun kini lantas didapatkan oleh Fei sehingga dia pun terpukul mundur ke belakang. Saat ini Lin Dao tanpa basa-basi lagi segera mengambil berbagai harta yang dimiliki oleh si Fei itu. Fei hanya bisa menangis akan semua yang ada. Dia tetap mengatakan kepada sosok dari Lin Dao itu, tunggulah aku Lin Dao. Aku akan menghadapimu sampai mati. Tapi sayang Lin Dao tidak peduli akan hal itu. Saat ini Lin Dao pun datang ke sebuah tempat dan dia pun sadar jika banyak sekali produk yang dia tidak sukai di tempat ini.
Di sana dia juga lantas langsung naik ke lantai 2 untuk melihat berbagai benda lain yang mungkin dia butuhkan. Ketika dia sampai ke dalam tempat itu, tiba-tiba ada sosok aneh yang lantas mengikutinya dari belakang. Sosok itu mencoba untuk menghadang si Lindau, tapi Lindau mengatakan dengan jelas, "Apakah kau sadar jika saat ini banyak produkmu yang hancur dan sangat tidak bagus?" Si Pak Tua yang mendengar hal itu kemudian tampak kesal. Dia pun mengatakan, "Siapa kau yang berani untuk mengatakan itu?" Dengan kondisi ini akhirnya si Lindau buka suara. Lindau pun kini mengatakan, "Sebenarnya obat mujarab terbaik di sini hanyalah pil tingkat huang, tingkat rendah saja. Yang saya butuhkan adalah ramuan terbaik dari tingkat tertinggi." Kenapa sekte pedang ilahi sudah semakin melemah? Pak Tua pun kini mengatakan, "Nilai kuning terbaik. Selama bertahun-tahun hidup saya belum pernah melihat ramuan tingkat tinggi kelas atas seperti yang kau katakan itu." Lindau pun kini menjawabnya, "Apakah tingkat alkimia di sekte pedang ilahi telah menjadi sangat hancur? Tapi meski begitu, aku tidak peduli akan hal itu. Aku akan mencoba memperbaiki ini secara sendiri. Orang tua, siapkanlah 1000 Tian Xinjiao untukku, dan aku akan mengambilnya dalam 3 hari. Mendengar hal itu, si Pak Tua semakin murka karena si pemuda ini begitu lancang. Dia pun berniat melakukan sebuah serangan ke arah si Lindau, tapi dengan pandangan mata Lindau saja, Lindau berhasil menghentikan aksi serangan itu. Dan dengan begini, si Pak Tua benar-benar ketakutan. Lindau kini mengatakan kepada si Pak Tua itu, "Sudahkah kau paham tentang perbedaan antara kita? Siapkanlah apa yang kuperintahkan tadi." Si Pak Tua pun akan mencoba melakukan itu. Meskipun di dalam hatinya dia sangat benci dengan tindakan dari pemuda ini. Beberapa waktu kemudian, salah seorang anak buah dari Lindau kini mengatakan kepada kakak senior jika ada pesan yang harus dia baca. Lindau bergegas mengambil hal itu, dan ketika dia melihat pesan itu, tak disangka adiknya saat ini telah disandra oleh tim khusus yang diperintah oleh Su, tuan muda dari sekte Tianjian. Kita pun kemudian diperlihatkan dengan si adik itu yang saat ini berada di lembah kematian, dan sudah ada 2 orang kuat di sana. 2 orang ini merupakan anggota dari sekte kematian. Mereka benar-benar terkenal akan kekejaman. Saat ini si Rizzo mulai mengatakan kepada adik dari si Lindau itu. Dia mengatakan, "Lindau sebenarnya hanya bocah kecil, dan sosok tuan muda sebenarnya meminta saya untuk mengambil tindakan ini dengan harga mahal. Jadi saya akan menuntaskan misi ini." Dan pada saat ini juga adik dari Lindau yang bernama Yi ini sangat ketakutan dengan apa yang dia rasakan. Tapi dia juga sangat tak ingin kakaknya datang karena ini sangat berbahaya sekali. Si adik pun kini mulai diperlakukan kejam oleh orang-orang itu. Rizzo kembali menegaskan, "Aku tidak perlu membunuh saudaramu selama kau bisa melakukan sesuatu untukku untuk melayaniku dengan baik. Maka aku berjanji akan mengampuni nyawa saudaramu itu." Di sana Blanks yang mendengarnya menyuruh si Rizzo untuk tidak mengambil keputusan yang semacam itu, yang membiarkan si Lindau tetap hidup. Karena sejatinya sekte orang mati mereka tidak pernah membiarkan orang lepas begitu saja. Si Rizzo pun kini menegaskan kepada si Blanks itu, "Blanks, cukup dengarkan perkataanku saja. Selama aku nanti menangkap Lindau itu dalam 3 gerakan, gadis ini akan benar-benar menjadi milikku." Sesaat kemudian tiba-tiba langit pun menjadi sangat gelap dan sangat berangin dan punya efek yang sangat khusus sekali. Para pasukan itu pun kini mulai sadar jika ada seseorang yang datang, yang itu tak lain dan tak bukan adalah si Lindau. Lindau pun menegaskan, "Kegelapan yang kuciptakan ini bukan hujan semata-mata, tapi adalah penyambutan untuk kematianmu." Si Rizzo pun cukup terdiam akan hal itu.
Dan kali ini sosok dari si Lindau mulai mengeluarkan energi di tubuhnya. Meski mendapati hal yang semacam itu, Rizzo tidak takut. Dia kini lantas langsung menyerang begitu saja ke arah si Lindau, tapi serangan yang semacam itu berhasil dihindari. Saat ini juga sosok dari adik pun mencoba mengatakan kepada saudaranya, "Saudaraku, segeralah lari dan tinggalkan aku. Mereka sangat kejam dan akan membunuhmu." Sesaat kemudian Rizzo mulai beraksi. Dia kini mulai mempertunjukkan aksinya di sana. Formasi pedang pun kini mulai dibentuk dan dia pun menimbulkan efek langkah pertama yang terjadi. Di tengah apa yang terjadi ini membuat sosok dari Blanks pun sadar jika teknik ini cukup mematikan. Rizzo kini menggabungkan putaran-putaran pedangnya dengan sangat-sangat kejam dan sangat-sangat kuat. Berbagai putaran efek hancuran itu pun kini meledak begitu saja di berbagai tempat yang dikenai. Ya, efek serangan yang sebesar itu mengakibatkan banyak kerusakan di wilayah pegunungan yang ada. Saat ini sosok dari Rizzo benar-benar mengeluarkan formasinya. Dan saat ini putaran formasi pedang pun lantas langsung diarahkan ke tubuh dari Lindau. Tapi Lindau pun dengan santainya mengatakan, jika keterampilan yang seperti ini sangat sepele sekali. Dia berhasil menahan laju dari berbagai teknik pedang itu. Dan ketika berhasil untuk menolak serangan itu, Lindau kembali melakukan pengembalian sehingga pedang-pedang itu diarahkan ke Rizzo. Rizzo pun kini mulai menatap tajam dan dia sadar ada bahaya yang akan mengintainya. Dia pun kini malah menghindar dari serangan yang dia ciptakan sendiri. Untungnya di saat yang demikian dia berhasil untuk melakukan itu meskipun sangat sulit. Saat ini juga si Blanks pun mengatakan keterampilan pemuda ini cukup bagus, dapat membalikan jurus Rizzo itu dengan sangat baik. Dan sosok dari Blanks benar-benar tidak percaya. Ketika Blanks lengah seperti itu tanpa diduga, Yi sudah hilang dari genggamannya. Saat ini Yi berhasil untuk digendong oleh sang kakak. Di sana dengan adanya kecepatan yang dimiliki oleh si Lindau membuat sosok dari Blanks kembali merasa aneh. Dia sangat cepat sekali bagi si Blanks. Saat ini Lindau pun mulai berbincang dengan adiknya. Dia kini berhasil membuat si adik memakai penutup mata. Ini dilakukan karena si Lindau punya sebuah rencana selanjutnya. Ya, rencana selanjutnya dipenuhi dengan darah yang bertebaran di mana-mana. Pertarungan kembali dilanjutkan. Kali ini Rizzo semakin agresif dalam melakukan tindakannya. Berbagai formasi kembali dia ciptakan dan kini langkah kedua pun mulai dia lakukan. Serangan dari atas seperti itu dan sangat tak terduga membuat Lindau masih tetap berdiri dengan tegarnya. Setelah itu Lindau tanpa pikir panjang lantas langsung mengaktifkan matanya dan hal itu lantas langsung mengeluarkan efek pedang yang sangat kuat yang langsung menahan serangan dari Rizzo itu. Peraduan serangan pun kemudian terjadi di sana. Dan dengan kondisi ini Rizzo pun sadar tekanan pedang dari Lindau ini sangat kuat adanya dan dia pun kini harus segera melakukan penghindaran. Tapi sayang dia gagal untuk melakukan hal itu sehingga dia terkena serangan yang fatal sekali. Blanks yang mengetahuinya bergegas untuk menyelamatkan sosok dari si Rizzo itu. Dan saat kemudian tanpa basa-basi lagi, dengan menggunakan matanya, si Lindau berhasil untuk membinasakan sosok dari si Rizzo tadi hancur berkeping-keping. Dan bahkan darah pun menyelimuti tempat itu. Dengan kondisi ini Blanks pun merasa sangat tidak percaya. Dia pun benar-benar terdiam. Dia kini hanya bisa mengatakan, "Siapakah kau ini sebenarnya?" Ya, kini sosok dari Blanks benar-benar merasakan aura kejahatan alias kekejaman yang luar biasa dari Lindau. Dia seperti berada di ambang kematian yang dipenuhi mayat-mayat yang berjatuhan. Ya, dengan adanya efek yang seperti ini, membuat si Blanks pun sadar jika baru pertama kali dia merasakan sebuah tekanan yang begitu kuat dalam tubuhnya ini. Tak cuma itu, baginya
Sebuah ketakutan yang ada di hadapan adalah sesuatu yang bukan menjadi manusia lagi, tapi lebih seperti iblis yang sangat kejam. Blanks kini merasa jika Lindau ini sudah sama seperti iblis yang sudah berumur ribuan tahun, yang sangat fenomenal. Atas adanya hal yang semacam ini, si Blanks pun kini langsung berhadapan dengan Lindau. Di sana, Lindau pun mengatakan kepada Blanks, "Kau tak pantas mengetahui siapa aku, karena hari ini kau akan mati." Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kedua pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini pertarungan akan segera terjadi antara si Lindau berhadapan dengan si Blanks. Tapi tanpa diduga, Blanks kemudian memohon di hadapan Lindau itu sambil mengatakan, "Suwang yang telah mempekerjakan kami ini dari sekte orang mati, tolong maafkan saya." Saat ini juga, sosok dari Blanks pun menegaskan, "Aku tahu di mana Suwu berada. Aku bisa membawamu menemuinya. Aku juga bersedia untuk menjadi budak pedangmu." Lindau pun kini mulai menatap tajam ke arah Blanks itu. Seketika saja si Blanks kembali mengatakan, "Tolong ampuni hidupku, dan bahkan aku harus mengkhianati sekte demimu." Dikala dia mengatakan itu, tiba-tiba matanya menjadi semakin memerah. Ini terjadi karena sekte ini tidak mudah untuk dikhianati, sebab jiwa mereka telah disumpah. Pada akhirnya, sosok dari Blanks melakukan sebuah pemberontakan, dan akhirnya fisiknya pun berubah menjadi sangat besar. Lindau cukup terkejut akan hal itu, tapi dia sadar jika tetap saja sebesar apapun lawannya, dia pasti akan mudah untuk menghadapi itu. Serangan mulai dikeluarkan oleh Blanks, dan kali ini berhasil dihindari oleh si Lindau. Blanks mulai mengamuk. Dia mulai mencoba untuk mengayunkan pedangnya di sana. Di saat amukan itu terjadi, si adik mencoba untuk menyuruh saudaranya agar terus bisa untuk berhati-hati. Pertarungan kini semakin sengit. Saat ini, si Blanks pun mengeluarkan sebuah pukulan pedang yang teramat dahsyatnya. Yah, sebuah ledakan besar pun kemudian terjadi di sana. Atas adanya kondisi ini, si adik merasa jika saudaranya telah dikalahkan dengan pukulan yang semacam itu. Yah, kini si Blanks mulai mencoba menguasai pertempuran. Dia kini menegaskan, "Pergilah ke neraka dasar kau bocah yang sangat nakal." Sebuah serangan kilat lagi mengenaskan pun kembali dia keluarkan. Kali ini beragam pukulan pun benar-benar terpancar di tempat itu. Ledakan demi ledakan kini mulai terasa begitu stabilnya. Tapi tanpa diduga, sosok dari Lindau berhasil menahan semua itu dengan hanya menggunakan satu tangannya saja. Lindau pun kemudian mengatakan, "Jika kau mencoba menebasku lagi, aku harus mengganti pakaianku. Dan kali ini, ilmu yang kau pakai ini sama sekali tidak berguna di hadapanku." Lindau juga mengatakan kepada Blanks, "Kau ini adalah kultivator pedang terburuk yang pernah aku temui. Kau menggunakan pedang sebagai pengguna pedang, bukan untuk bercampur dengan pedang yang kau miliki itu untuk menjadi lebih kuat. Sekarang biarkan aku tunjukkan kepadamu apa artinya kultivator pedang itu." Sebuah pedang yang benar-benar dahsyat pun kini mulai dikeluarkan oleh si Lindau di sana. Dan serangan yang sebesar itu lantas langsung diarahkan Lindau ke tubuh dari si Blanks. Blanks mulai menerima serangannya, dan sebelum kematiannya dia pun mengatakan ini sangat mustahil sekali. Yah, efek dari serangan itu pun benar-benar memecah belahkan apapun yang dikenainya. Semuanya pun terbelah begitu saja, bahkan lokasi di sana pun terbelah menjadi dua bagian akibat terkena pedang dari Lindau itu. Semuanya pun berhasil dibereskan kembali, dan pada saat ini Lindau dan adiknya pun bergegas kembali ke sekte pedang ilahi. Dan ketika dia menggendong adiknya itu, dia hanya bisa mengatakan dalam hatinya, "Di kehidupan saya sebelumnya, kerabat saya tewas dalam perang, dan saya tak pernah punya kasih sayang keluarga. Jadi saya tidak akan pernah membiarkan orang yang saya cintai menderita ketidakadilan
dalam hidup mereka. Ketika si Lindau mencoba untuk masuk ke dalam, ada banyak kroco yang mencoba menghadang perjalanannya. Mereka semua mengatakan jika aturan dari sekte menegaskan bahwa orang luar tidak diperbolehkan masuk sesuka hati. Dengan adanya hal yang semacam ini, si adik mulai terbangun dan mencoba mengatakan apakah dirinya telah menyebabkan masalah bagi Lindau. Lindau menegaskan jika tidak apa-apa. Ya, pasukan kroco pun mulai mencoba untuk menyerang. Tapi dengan hanya menggunakan tiupannya saja, Lindau berhasil untuk mengalahkan para kroco itu. Lindau kemudian masuk ke dalam dan dia mulai pergi ke ruangannya. Kemudian salah satu kroco tadi mencoba melapor kepada si Fei. Dia saat ini mengatakan jika Lindau telah melanggar aturan yang dibuat oleh pedang ilahi. Fei pun tahu akan semua itu, dan dengan adanya hal yang semacam ini, itu akan menyebabkan masalah besar bagi Lindau, apalagi aturan ini sudah ada sejak dahulu. Saat ini Fei menegaskan kepada si kroco itu, pergilah minta Allah hukuman untuk menangani masalah ini. Sementara itu di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan dengan si Lindau yang saat ini berusaha untuk mendatangi adiknya. Dia menyuruh adiknya untuk beristirahat dengan tenang di kamarnya ini. Dia pun kini berhasil untuk meninggalkan adiknya itu dan mencoba untuk keluar. Tapi ketika dia tengah berada di luar, sekumpulan kroco pun lagi dan lagi mencoba untuk menghadang jalannya. Mereka semua ingin menghukum si Lindau karena telah melanggar aturan sekte pedang ilahi yang membawa orang masuk ke dalam tempat ini. Di sana juga ada si kepala botak yang mencoba untuk menghukum si Lindau itu. Dengan apa yang terjadi ini, Lindau pun kemudian mengatakan jika kalian ingin menghukumku, itu tergantung pada kalian apakah kalian mampu atau tidak. Si botak pun kini semakin geram dengan adanya pernyataan itu. Dia pun kini lantas langsung menyerang si Lindau dengan menggunakan rantainya. Tapi dengan menggunakan matanya, si Lindau berhasil untuk menghancurkan itu dengan mudahnya. Orang-orang pun kini semakin ketakutan, tetapi mereka mencoba untuk berani. Mereka kembali mencoba menyerang ke arah si Lindau itu. Dan mereka pun melakukan penyerangan secara berkelompok. Tetapi hanya dengan menggunakan satu jari kelingking saja, Lindau mencoba untuk menghentikan aksi dari orang-orang itu. Ya, ketika orang-orang itu semakin dekat dengan Lindau berhasil menghancurkan orang-orang itu sehingga membuat mereka pun lantas langsung terpukul mundur ke belakang. Lindau kemudian mengatakan kepada semuanya, "Aku akan kembali ke rumahku untuk beristirahat. Jika kalian berani untuk mengganggu tidurku, maka kalian pasti akan terbunuh." Lindau pun kemudian meninggalkan semua orang itu. Dan dengan kondisi ini, semuanya hanya bisa untuk terdiam. Mereka saat ini punya sebuah rencana untuk mengadukan semua masalah ini kepada para tetua yang lainnya. Kemudian ketika berada di kamar, si adik pun kini mencoba untuk menenangkan kakaknya yang sudah terlibat masalah karena dirinya. Namun, sang kakak menegaskan jika jangan khawatir, dia sudah terbiasa dengan masalah yang seperti itu. Si adik pun mulai merasa tenang dengan apa yang sedang terjadi. Dia pun kini sangat bangga punya kakak yang semacam ini. Sementara itu di tempat yang berbeda di sekte orang mati yang dipenuhi dengan kekejaman, kita pun diperlihatkan dengan sekumpulan pasukan yang saat ini mengatakan kepada master mereka jika telah ada kegagalan dalam melakukan misi, yaitu 2 hantu tadi. Si master alias si ketua pun kemudian mengatakan, "Saya selaku pemimpin sekte orang mati selalu menjadi satu-satunya dalam melakukan pembunuhan. Dan kali ini sekte orang mati kita malah berhadapan dengan seorang pembunuh yang berhasil melenyapkan rekan-rekan kita." Anak-anak buah pun kini mulai mengatakan, si Lindau pun sangat berbeda dari apa yang biasa kita temui. Karena Lindau itu sangat cerdas dan punya kekuatan yang sangat kuat. Padahal dulunya hanya seorang sampah di sekte Tianjian.
Si Master Sekte pun paham akan situasi yang ada. Dia pun kini mencoba memanggil salah seorang pengikutnya yang punya potensi untuk menaklukkan si Lindau itu. Tapi sebelum itu, si Master tanpa pikir panjang menghabisi Kroco yang sedang menyampaikan semua perkataan tadi. Ya, para Kroco itu benar-benar dibinasakan dengan kejam. Si Master mengatakan kepada yang lainnya, kegagalan dalam melakukan sebuah misi adalah sebuah kejahatan dan tidak bisa ditoleransi. Setelah itu, Master Sekte tanpa pikir panjang lantas langsung memanggil Lau, seorang pengikut setianya. Lau pun kini muncul begitu saja dengan kondisi fisik yang sangat aneh. Kini Master mengatakan, ada seorang pria bernama Lindau dari Sekte Pedang Ilahi yang telah membunuh dua rekan kamu. Ambil tindakan atas hal ini dan ambil kembali kepalanya untuk diberikan kepadaku. Lau pun sangat bersemangat akan hal itu. Lau juga telah tahu tentang informasi soal si Lindau yang dimana dulu merupakan kambing hitam Suwu dari Sekte Tianjian. Ya, Tuan Muda Tianjian itulah yang secara tak sengaja kemudian menjebaknya masuk ke dalam Sekte Pedang Ilahi, sehingga pada akhirnya membuat si Lindau dapat menikahi salah satu orang suci di sana. Dan sebelum pergi, Master Sekte mengatakan kepada si Lau untuk selalu waspada, karena sejatinya si Lindau pasti telah diturunkan pedang ilahi dari Sekte Surgawi dan pelindungki, sehingga dia tampak kuat. Lau pun paham akan hal itu, tapi dia tetap optimis sambil mengatakan, di negeri yang penuh penderitaan ini, saya tidak pernah gagal membunuh siapapun. Dengan adanya hal yang semacam ini, Lau pun bergegas pergi untuk menjalankan misi. Setelah kepergian Lau, Master Sekte mulai mengatakan dalam hatinya, sosok Lindau ini kenapa bisa membuatku terlalu khawatir? Dan sepertinya saya juga pernah mendengar nama ini di sebuah tempat, tapi saya tak dapat mengingatnya untuk saat ini. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ketiga pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini kegagalan dari Sekte Orang Mati telah sampai di telinganya si Tuan Muda. Si Tuan Muda Sekte Tianjian pun benar-benar kesal. Di sana dia telah mengatakan jika dia telah membayar mahal terhadap kedua pembunuh bayaran itu, namun tetap saja gagal. Dan ketika kemarahan itu tengah melanda, si anak buah mencoba mengatakan kepada Tuan Muda, hahaha, Tuan Muda mohon bersabar sebentar. Saat ini, Sekte Orang Mati telah mengatur seseorang yang jauh lebih kuat lagi. Si Tuan Muda pun hanya bisa berharap jika kali ini tidak akan gagal lagi, karena sejatinya ini adalah misi yang harus dia selesaikan dengan cepat. Tak lama kemudian, si Tuan Muda menyuruh anak buahnya untuk segera membawa masuk wanita yang telah mereka dapatkan. Si wanita yang telah mereka dapatkan dalam keadaan terikat pun kemudian lantas langsung dimasukkan ke dalam tempat itu, sehingga ini sedikit membuat si Tuan Muda terkejut karena wanita ini tampil begitu menawannya. Dengan begini juga, si anak buah pun meninggalkan tempat itu sehingga Tuan Muda bisa bersama dengan gadis itu. Si gadis pun kini mulai buka mulut. Dia mengatakan jika dia tidak ingin diperlakukan seperti ini, dan sejatinya tunangannya juga merupakan murid dari Sekte Tianjian ini. Mendengar hal yang semacam itu membuat si Tuan Muda kini menanyakan, siapakah nama tunanganmu yang berasal dari sekte kami? Tanpa diduga, sosok si wanita pun lantas langsung mengatakan jika tunangannya adalah si Lindau. Mendengar hal itu, si Tuan Muda pun tampak semakin terkejut. Dia kini mengatakan kepada si gadis itu, apakah yang kau maksud tunanganmu itu adalah Lindau, seorang penjahat dan seorang sampah? Si gadis pun membenarkan hal itu dan dia juga mengatakan jika dia dan Lindau telah melakukan pertunangan dengan jari kelingking mereka.
Jadi artinya mereka telah berhubungan. Sosok dari tuan muda pun paham akan situasi yang ada. Jadi dia pun melepaskan ikatan dari gadis itu. Dengan begini juga, akhirnya tuan muda punya sebuah ide. Tuan muda kemudian mengatakan kepada gadis itu jika Lindau telah berkhianat terhadap sekte Tianjian ini. Dan bahkan, si Lindau telah menjadi menantu gadis suci dari sekte pedang ilahi. Mendengar hal itu, si gadis tampak bersedih hati karena dia merasa jika Lindau bukanlah orang seperti itu yang dia kenali. Tapi lagi dan lagi tuan muda menegaskan jika semua yang dia katakan adalah kebenaran. Jika gadis ini tak percaya, maka tuan muda bisa mendatangkan si gadis ini tepat ke hadapan Lindau besok. Si gadis pun setuju akan hal itu dan mereka akan pergi ke sana. Sebelum itu dalam hatinya, si tuan muda juga mengatakan, "Lindau, kali ini kau akan segera masuk ke dalam jebakanku. Dan dengan kesaksian dari gadis ini, namamu akan benar-benar terjatuh dan dihina oleh banyak orang." Singkatnya esok hari pun tiba dan saat ini Lindau tengah bersemangat karena dia mendapatkan sebuah masakan yang hangat dari sang adik tercintanya. Si adik telah berhasil untuk membuat sebuah makanan yang lezat sehingga Lindau bergegas untuk mendatanginya. Di sana Lindau mencoba mengatakan kepada adiknya jika ini bukanlah tugas si adik, tapi pelayan yang ada di tempat ini. Si adik pun kini menanyakan, "Saudaraku, dari manakah datangnya pelayan kita? Saya tidak pernah melihatnya." Dengan mengetahui hal ini, Lindau pun akan segera pergi ke Jimingyu untuk meminta beberapa pelayan. Ketika Lindau mencoba untuk keluar dari ruangannya, tak diduga tetua Zoyan pun kini telah menghalanginya dan dia pun berdiri tepat di halaman rumah dari si Lindau itu. Dia kini mencoba mengganggu jalan Lindau, tapi Lindau menegaskan, "Jangan menghalangi jalan saya ada sedikit urusan." Ketika Lindau berbicara tentang hal itu, orang-orang di sekitaran pun kini mulai menggunjingnya. Mereka mengatakan jika Lindau sangat tak sopan di hadapan tetua Zoyan. Zoyan pun kini semakin kesal. Dia menegaskan, "Lindau, kau ini begitu sombong. Kau telah menyakiti murid-muridku di aula hukuman. Dan sekarang kau mencoba untuk melakukan penganiayaan di hadapan aula alkimia. Sekarang kau harus berhadapan denganku." Ketika ini terjadi, sosok dari si Lindau hanya bisa terdiam akan hal itu sambil menatap tajam ke arah si tetua Zoyan. Lindau juga mengatakan dalam hatinya, "Aku padahal hanya ingin menjalani kehidupanku dengan baik, tapi kenapa lalat-lalat ini muncul di hadapanku?" Lindau akan segera menggunakan salah satu jarinya untuk menghancurkan si tetua Zoyan. Tapi tiba-tiba pelayan pun datang ke sana. Pelayan mengatakan jika dia merupakan salah satu utusan yang ditugaskan untuk membantu si Lindau. Mulai hari ini dia akan melayani Lindau atas segala keperluan. Si pelayan mulai bertanya kepada Tuan Zhou itu, apakah Tuan Zhou punya hubungan dengan Tuan Muda? Tuan Zhou pun kini cukup kesal, tapi dia mengatakan, "Lupakan saja, itu tidak penting. Tuan Muda, saat ini aku akan mengundang Anda dan mengajak Anda untuk pergi ke ruang pertemuan." Dan dengan adanya hal yang semacam ini, Lindau juga akan pergi ke sana karena kebetulan dia juga akan pergi ke sana. Singkatnya pun mereka pun berhasil tiba di sana dan di sana terdapat si Leng Qianqiu yang tengah bersama dengan Mingju. Saat ini Leng Qianqiu berhasil untuk memberikan sebuah hukuman kepada para pengikutnya yang telah melanggar peraturannya. Di sana juga sosok dari pelayan mengatakan kepada semuanya jika Lindau telah datang ke sini. Dengan kondisi ini juga, si tetua Zhou tanpa basa-basi lagi langsung mengatakan kepada si Master Leng Qianqiu, "Master, cepat berikan hukuman kepada si Lindau ini." Yah, dari alkimia juga mengatakan jika dia juga butuh akan hal itu. Atas adanya hal yang semacam itu, si Lindau masih tetap tenang dan sosok dari Leng Qianqiu juga berusaha untuk memahami ini dengan baik. Ketika si Leng Qianqiu tidak ada respon, kedua tetua itu pun sangat kesal karena saat ini seakan-akan permohonannya tidak digubris sama sekali. Dan dengan situasi yang terjadi ini, si Lindau kemudian mengatakan kepada kedua tetua itu
kalian berdua sikapnya masih seperti bocah. Mendengar hal yang semacam itu, kedua tetua semakin bertambah emosinya. Untungnya di saat yang demikian, si Leng Qianqiu mencoba untuk menenangkan suasana. Dia mengatakan, saya memanggil semua orang di sini untuk mengumumkan sesuatu. Ketika sosok dari Leng Qianqiu akan mengatakan kebenarannya, tiba-tiba ada anak buahnya yang datang. Anak buah itu kemudian mengatakan jika ada seorang wanita yang kini akan segera datang. Leng Qianqiu yang mendengarnya kemudian menanyakan siapakah wanita itu. Si anak buah kemudian menegaskan jika wanita itu mengaku jika dirinya merupakan tunangan dari Lin Dao. Atas adanya perkataan itu, Lin Dao sangat terkejut. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitaran. Nama Lin Dao kini semakin jatuh di hadapan orang-orang itu. Lin Dao pun dan yang lainnya bergegas untuk pergi ke sana. Singkatnya, kita pun diperlihatkan dengan area di luar gerbang pedang ilahi. Di sana si gadis tengah bersama dengan si tuan muda. Su Wu di sana juga mengatakan kepada si gadis yang bernama Dugu ini, saat Lin Dao nanti muncul, saya akan menghadapinya secara langsung untuk Anda. Tak lama kemudian tiba-tiba sosok dari Lin Dao pun datang ke sana dengan sebuah teknik yang dia gunakan. Lin Dao pun kini mulai menatap ke arah si tuan muda Su Wu itu. Kenapa kau mencoba untuk menggangguku? Su Wu kini menegaskan jika dia datang ke sini untuk satu tujuan. Su Wu juga memberikan salam penghormatan untuk si Leng Qianqiu. Leng Qianqiu pun kini sadar jika orang yang ada di hadapannya merupakan tuan muda dari sekte Tianjian. Ketegangan akan segera terjadi antara si Lin Dao dan juga si Su Wu. Di sana Su Wu tanpa basa-basi lagi langsung mengatakan kepada semua orang jika gadis bernama Dugu ini merupakan tunangan dari Lin Dao. Dia juga menegaskan Nona Dugu, Master Sekte Leng selalu membedakan dengan jelas antara yang baik dan yang jahat. Sebentar lagi Lin Dao akan segera mendapatkan hukumannya. Lin Dao pun cukup terdiam akan hal itu, dan dia kini sadar jika perempuan ini sepertinya terlahir dengan hati pedang. Dalam kehidupan si Lin Dao sebelumnya, Lin Dao tidak pernah bertemu dengan orang yang punya hati alami terhadap ilmu pedang. Dan dengan kehadiran gadis ini, kedua tetua tampak tersenyum karena mereka yakin jika sebentar lagi si Lin Dao akan segera mendapatkan hukuman. Kemudian Dugu mulai berbicara. Dia mengatakan kepada Lin Dao, apakah kau lupa jika kau pada saat ini telah bertunangan denganku terlebih dahulu sebelum kau menikah dengan si orang suci dari sekte pedang ilahi? Saat ini, sosok dari Leng Qianqiu mencoba untuk menengahi permasalahan. Dia mengatakan, Dugu, kau bilang kau tunangan Lin Dao. Apakah kau punya bukti akan hal itu? Dugu pun segera menyerahkan bukti yang dia pegang. Di dalam bukti itu dikatakan bahwa mereka berdua telah bertunangan karena telah terikat sebuah kontrak. Atas adanya hal yang semacam ini, Lin Dao sedikit terkejut dan si Leng Qianqiu juga merasa sedikit aneh. Di sana Dugu kembali menambahkan perkataannya, saat itu ayah saya baik terhadap keluarga Lin, jadi kami mengadakan kontrak pernikahan. Dengan adanya hal yang semacam ini membuat si tetua alkimia sangat murka. Dia mengatakan, sungguh Lin Dao ini adalah orang yang telah berkhianat. Dia padahal sudah punya tunangan tapi dia malah menikahi gadis suci dari sekte kita. Si Zoyan juga kesal akan hal itu. Dia menegaskan, jangan khawatir Nona Dugu, perilaku buruk dari si Lin Dao itu akan segera dihukum berat oleh ruang hukuman kami. Pasukan pedang mulai dikerahkan untuk memberikan hukuman terhadap Lin Dao itu, tetapi itu semua dihentikan oleh si Leng Qianqiu. Leng Qianqiu mengatakan, Penatua Zhou, ini bukanlah hak Anda untuk memberikan perintah di sekte pedang ilahi. Si Tuan Zhou dan Tuan Alkimia pun kini benar-benar terkejut atas adanya hal itu. Tapi Tuan Zhou kini mencoba untuk menjelaskan.
Master, saya ini merupakan tetua dari hukuman sekte. Jadi tentu, ini adalah tanggung jawab saya untuk memberikan pidana bagi Lindau itu. Jika Anda bertekad untuk melindungi orang ini dan menjadikan sekte pedang ilahi kita sebagai bahan tertawaan dunia, saya sangat menyesal dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi. Si Leng Qianqiu pun kini juga merasa emosi karena kedua tetua ini seakan-akan ingin mencoba membunuh Lindau. Lindau kemudian bersuara di tempat itu. Lindau mengatakan, "Saya mengakui jika bukti yang diberikan oleh si Dugu merupakan bukti yang benar." Dan dengan adanya pengakuan dari Lindau itu membuat si Zhou Yan tampak senang karena sejatinya pada saat ini dia akan segera menghukum Lindau. Tapi sebelum itu si istri Lindau pun mengatakan jika pada saat ini dia tidak masalah dengan apa yang sedang terjadi. Dan karena kontrak itu sudah lama berlalu, jadi ini bukanlah kesalahan dari Lindau. Si istri ini bahkan tak ragu menyuruh Nona Dugu untuk tinggal sementara di sekte pedang ilahi. Atas adanya hal yang semacam ini membuat orang-orang yang ada di sana pun tampak sangat terkejut. Apalagi saat ini mereka sadar jika ini merupakan urusan keluarga dari sekte ini. Dengan begini juga, Suwu pun tampak sangat terkejut. Dia benar-benar tak menyangka gadis ini akan punya pendapat yang seperti itu. Kemudian Ji Mingyu juga mengatakan kepada Suwu, "Suwu, ini merupakan masalah keluarga sekte kami, jadi Anda boleh pergi sekarang juga." Suwu pun kini mulai mencoba menjawab. Dia mengatakan, "Ji Mingyu, apa yang sedang terjadi padamu? Kau benar-benar telah memanjakan Lindau itu, padahal dia adalah sampah. Aku jauh lebih baik ketimbang dirinya itu. Aku sangat berharap kau bisa menjadi milikku sepenuhnya." Tapi sayangnya Mingyu dengan tegas menolak hal itu. Dan tak tahu tanggung, si Suwu benar-benar diusir dari sana. Atas adanya hal yang semacam ini, Lindau mulai berkata dalam hatinya, "Sebenarnya wanita ini membelaku dengan sangat baik sekali. Sepertinya juga si Leng Qianqiu telah menjelaskan siapa aku sebenarnya kepada si gadis ini." Tak lama kemudian Lindau mulai melangkah dan dia mencoba untuk memberikan sesuatu terlebih dahulu kepada sosok dari Suwu itu. Suwu kini kesal dan menanyakan, "Kenapa kau masih ingin terus mempermalukanku?" Lindau kemudian mengatakan, "Saya ini Lindau, selalu bersikap masuk akal dan tidak akan menindas yang lemah atau menaruh dendam tanpa alasan. Tetapi karena kau telah berulang kali menggangguku, maka kau tak akan bisa lolos dengan mudah di hadapanku." Mendengar hal yang semacam itu, Suwu mulai ketakutan, namun dia menegaskan jika dia tetap akan melawan. Pada saat ini, Lindau sudah cukup emosi. Dia menegaskan, "Aku saat ini sangat ingin kau untuk mati." Dan dengan adanya perkataan yang semacam itu, kedua tetua pun tampak sangat kaget sekali. Ya, mereka tak menyangka jika Lindau akan mengatakan jika dia akan membunuh tuan muda dari sekte Tianjian. Ketika yang terjadi, Tuan Alkimia mencoba mengatakan kepada Master Leng Qianqiu, "Master, Lindau ini benar-benar akan membawa petaka bagi sekte pedang ilahi kita. Cepat, ambil alih semua ini." Namun sayangnya Leng Qianqiu mengatakan, "Jika kau tak suka dengan perbuatan Lindau itu, silakan bunuh saja dia jika kau mampu." Si tetua pun sangat kaget mendengar hal itu. Dia juga mengatakan dalam hatinya, Lindau ini benar-benar telah menghipnotis setiap wanita yang ada di sekte. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan sosok dari si Suwu yang kini juga akan menerima tantangan dari si Lindau itu. Dia mengatakan, "Okelah, jika begitu, kalian semua tampaknya benar-benar telah meremehkanku dan meremehkan kekuatan sekte Tianjian. Kalian hanya berpikir jika saya adalah tuan muda biasa dari sekte Tianjian, tapi kalian tidak pernah tahu bahwa saya merupakan pendekar pedang nomor 1 dalam 300 tahun terakhir. Bahkan sekte Qingyan menerima saya sebagai murid tertutup. Lindau, tariklah pedangmu saat ini dan kita akan bertaruh. Kau dan aku akan bertarung sampai mati. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?
Chapter keempat pun berakhir sampai di sini, dan ini sekaligus langsung mentok karena chapternya baru sedikit. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini pertarungan akan segera terjadi antara Lin Dao dan juga si Su. Saat ini si Lin Dao mengatakan kepada Su, aku tak butuh bertarung denganmu menggunakan pedangku, karena pedangku tak layak untuk menghunus tubuh burukmu itu. Mendengar hal itu, Su kini tampak emosi. Dia kini menegaskan, kalau begitu, pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka, apakah aku layak membiarkanmu mati. Berbagai serangan pedang pun kini mulai dikeluarkan oleh Su itu. Dan dengan kondisi ini, si mantan pacar Lin Dao pun sadar jika pedang ini cukup berbahaya. Dia pun merasakan efek yang cukup liar dari penggunaan pedang itu. Ini merupakan ilmu pedang Sekte Qingyan. Sekte Qingyan benar-benar telah mewujudkan kemampuan yang spektakuler. Sebuah serangan yang benar-benar kuat seperti itu pun kini lantas ditahan oleh si Lin Dao hanya dengan menggunakan jari kelingkingnya. Peraduan kekuatan pun kini mulai terjadi di tempat itu. Itu menimbulkan efek yang cukup kacau. Saat ini sosok dari Su benar-benar sangat terobsesi. Dia mengatakan Lin Dao segera pergi ke neraka. Tapi sayangnya tiba-tiba saja pedangnya pun patah seketika. Si Su pun sangat terkejut dengan kondisi yang dia rasakan ini. Tubuhnya pun kini mulai kesakitan akibat adanya serangan dari si Lin Dao itu. Atas adanya kekacauan yang semacam ini, kedua tetua kini mulai mengatakan, kenapa pedang itu dihancurkan dengan mudah dan kenapa Lin Dao menjadi sangat kuat? Apakah dia benar-benar telah diserahkan beragam kekuatan dari sekte pedang ilahi kita ini? Si Master tentu bertanggung jawab atas semua ini. Pada saat ini terjadi, si Master Yan kemudian mengatakan, Lin Dao, hentikan semua ini. Bagaimanapun juga, si Su adalah murid Qingyan, dan aku, sekte pedang ilahi, tak mampu untuk menyinggung perasaannya. Di sini juga si Su mulai mengatakan, Lin Dao, kau tak dapat membunuhku. Saya telah memanggil kakak senior sekte Qingyan, dan kakak senior akan segera datang untuk membuat keputusan untukmu itu. Kemudian juga tetua alkimia mulai mengatakan kepada Master Leng, Master, sesuatu yang besar telah terjadi kali ini. Semua orang tahu bahwa sekte Qingyan adalah yang paling protektif terhadap kekuasaan. Kau harus segera mengambil tindakan. Tapi sayangnya si Master Leng kemudian mengatakan, tidak perlu repot-repot untuk melakukan penasehatan terhadap saya ini. Saya dapat menangani segala hal. Saya yakin kemampuan saya dapat untuk menghubungkan sekte ini dengan baik. Atas adanya hal yang semacam ini membuat tetua alkimia mulai tersinggung. Dia pun kini mengatakan dalam hatinya, kenapa si Master Leng tiba-tiba sangat berubah? Dia seakan-akan sangat melindungi sosok Lin Dao itu. Tak lama setelah itu, sosok dari si tetua alkimia mulai semakin emosi. Dan pada saat ini, dia pun mulai memandang ke arah Lin Dao itu. Lin Dao, kau benar-benar bajingan. Di saat ini terjadi, Lin Dao tidak peduli dengan perkataan dari tetua alkimia itu. Dia juga mengatakan kepada tetua alkimia, hei Pak Tua, mana ramuan yang kuminta untuk disiapkan kemarin? Kenapa kau malah menunda hal itu? Kau juga perlu tahu akan satu hal. Aku sengaja memberikan pelajaran bagi Su ini karena dia telah melanggar berbagai kejahatan. Dia telah memperkaos dan membunuh murid perempuan sekte Sendao di depan dan menyebab saya sebagai kambing hitam di belakang. Dan sebagai penatua, harusnya Anda mencari keadilan bagi para murid dari sekte pedang ilahi kita. Tapi saat ini kau malah mendukung pihak yang telah salah itu. Kau sungguh memalukan dan tak punya rasa tanggung jawab. Apa gunanya sekte pedang ilahi jika tak dapat mengambil tindakan apapun? Mendengar hal yang semacam ini, tiba-tiba kesunyian mulai terjadi di tempat itu. Seakan-akan semuanya terdiam begitu saja. Tapi tidak, dengan si tetua alkimia. Dia kini semakin bertambah emosi karena sosok Lin Dao mencoba untuk menceramahinya.
Dia pun kini mengatakan, "Lindau, kau telah menyebabkan masalah yang besar bagi sekte kita ini. Saya ingin segera membunuhmu untuk menebus segala dosa yang kau lakukan." Ketika Pak Tua mencoba untuk menyerang Lindau, tiba-tiba saja si Master Leng mencoba menahan serangan dari Pak Tua itu. Si Lindau pun hanya bisa menatap dingin pertarungan itu. Saat ini sosok dari si tetua alkimia menegaskan, "Master Leng, kau tak boleh menyinggung sekte Qingyan. Biarkan saya membunuh si Lindau kecil ini dan mengirim tubuhnya untuk menebus kesalahan. Jika tidak segera kau lakukan, takutnya kau tak mampu melindungi sekte pedang ilahi kita lagi." Master Leng yang mendengarnya kemudian mengatakan, "Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kau jangan sok mengatur hidup saya ini. Ini bukan giliranmu untuk membuat keputusan di sekte pedang ilahi kita." Di tengah perdebatan ini, sosok dari Lindau hanya bisa untuk termenung. Dia juga merasa bosan karena tak kunjung ada pertarungan. Ya, kini sosok dari tetua alkimia mulai emosi dengan cukup tinggi. Dia pun mengatakan, "Master Leng, kau telah menabur kebodohan yang sangat efektif. Kau berusaha sekuat tenaga melindungi bocah Lindau itu. Kau bahkan tak ragu untuk mempertaruhkan reputasi sekte pedang ilahi kita ini." Sebuah pedang tajam pun kini mulai dikeluarkan oleh tetua alkimia. Saat ini dia benar-benar murka. Dia juga mengatakan, "Sebagai pemimpin sekte, kau telah melakukan beragam kesalahan. Kau benar-benar telah melindungi Lindau dengan sekuat tenagamu. Bahkan, kau secara diam-diam telah menyerahkan berbagai kekuatan suci kepada si Lindau itu. Di tangan wanita sepertimu, sekte pedang ilahi kita benar-benar akan terjatuh. Aku sangat sudah muak dengan wanita liar sepertimu. Aku benar-benar akan menyelesaikan semuanya hari ini." Dengan apa yang terjadi ini membuat Lindau pun sadar jika Pak Tua ini sudah berhasil menumbuhkan rambutnya, dan tentu Pak Tua ini berusaha keras untuk menyembunyikan kekuatan yang tak terduga pada tubuhnya. Setelah itu juga sosok dari si Master Leng tidak tinggal diam. Dia mengatakan, "Tetua alkimia Zhou Mufei, ternyata inilah gambaran pemimpin yang ada pada kepalamu. Sekarang aku mencoba untuk memberikan satu pilihan kepadamu. Berlututlah dan aku akan mengampuni nyawamu." Tapi sayang, si Zhou Mufei pun menolak hal itu. Dia benar-benar tidak takut menghadapi si Master Leng ini. Pertarungan pun kini tak bisa untuk dihindari. Master Leng segera menggunakan kemampuannya. Dia kini langsung memunculkan pedang merahnya yang langsung dia kendalikan dengan tangan. Pedang merah itu semakin lama semakin menyebar ke sisinya si Pak Tua. Saat ini Pak Tua seakan-akan terjebak dalam domain yang dimiliki oleh si Master Leng itu. Beragam pedang merah yang sangat tajam itu pun kini lantas langsung diarahkan ke tubuh dari si tetua Zhou Mufei. Dia mencoba untuk menahan gempuran itu dengan pedangnya. Tapi sayang, sebuah tekanan yang semakin ditingkatkan pun kini dikeluarkan oleh si Master Leng, sehingga itu menimbulkan efek ledakan yang cukup fatal dan cukup serius. Untungnya di saat yang demikian, sosok dari si Master Zhou Mufei mencoba untuk menahan itu dengan domain perlindungan yang dia ciptakan. Tapi sayangnya bola pelindungnya itu pun tidak cukup kuat, sehingga semakin lama dia semakin terdesak. Kini pelindungnya pun hancur begitu saja, dan dia tak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Namun yang jelas dia masih tidak ingin menyerah begitu saja. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kelima pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini pertarungan antara Leng menghadapi tetua alkimia semakin menegangkan. Kali ini tetua alkimia berhasil bertahan dari serangan yang ditimbulkan oleh Leng. Master Leng kemudian sadar jika Pak Tua ini masih belum menyesal. Tak lama setelah itu, si Pak Tua alkimia kembali untuk mencoba menyerang. Tapi kali ini dia pun menyerang ke arah sosoknya si Lindau. Dia mengatakan, "Ini semua gara-gara kau nak. Kau akan pergi ke neraka."
Lindao yang tahu akan hal itu kini hanya bisa menatap tajam saja. Serangan kemudian kembali dikeluarkan oleh tetua alkimia, tapi saat ini Lindao mengatakan, "Kenapa kau ini begitu bodoh? Selalu mencoba untuk menentang kehendak surga seperti diriku ini." Serangan yang dikeluarkan oleh tetua alkimia berhasil ditahan dengan mudah oleh Lindao dan tak tanggung-tanggung. Setelah itu, Lindao pun lantas langsung melakukan pembunuhan terhadap sosok tetua alkimia itu. Dia juga menegaskan, "Jika kau mati di tangan Leng, kau tidak akan menderita seperti ini." Tebasan demi tebasan kini dikeluarkan oleh Lindao dan itu menimbulkan efek kekacauan yang sangat hebat sekali. Dan semua bagian sudah terpotong. Bahkan tak tanggung-tanggung, abunya pun sudah tak tersisa lagi. Master Leng yang tahu akan hal ini kemudian mengatakan, "Terima kasih Senior Lindao, saya telah mendapatkan pelajaran hari ini." Tetua yang satunya juga berkomentar dan menunduk, "Keahlian tertinggi Sekte Pedang Ilahi telah saya lihat dengan nyata. Sebenarnya kau ini merupakan seorang yang sangat kuat yang menunjukkan pesona aslinya kepada orang-orang sepertiku ini. Aku benar-benar tidak tahu malu dan mohon ampun." Tak lama kemudian datanglah Zhou Lin yang menyapa si tetua alkimia yang sudah hilang di sana. Dia pun hanya bisa menangis melihat paman keempat keluarga Zhou-nya yang sudah tiada. Sementara bagi Lindao, dia pun mengajak para pengikutnya untuk bisa tidur dengan nyenyak lagi. Di dalam hatinya Zhou Lin, dia pun mengatakan dengan lantang, "Lindao telah berulang kali menghina keluarga Zhou saya. Jika saya tak dapat membalaskan dendam, saya tidak akan pernah menjadi manusia." Beberapa waktu kemudian, keluarga Zhou pun sedang berduka. Di sana terdapat upacara kematian yang memperingati paman keempat yang telah tewas itu. Tak lama kemudian, pemimpin klan datang ke tempat itu dan dengan kondisi ini, Zhou Lin hanya bisa menatap dengan raut kesedihan. Dia berharap belas kasihan dari kakeknya. Si kakek pun kemudian menunjukkan identitasnya di tempat itu. Dia kini mengatakan, "Jangan menangis lagi kalian semua. Ayo, berikan sapaan terhadapku dan jangan menitikan air mata omong kosong itu." Semuanya pun bergegas melakukan penyembahan di hadapan sang kakek itu. Biarkan sang patriark mengambil keputusan yang akan segera terjadi. Sang patriark kini mulai berdiri dengan lantangnya. Dia kini juga bahkan mengeluarkan potensi kekuatannya di tempat itu sebagai pertunjukan di hadapan para pengikutnya. Dengan kondisi ini, orang-orang pun sadar bagaimana bisa saat ini patriark kita punya kekuatan yang sudah sangat kuat sekali. Zhou Lin juga menegaskan, "Ini adalah pencapaian yang luar biasa, kakek. Apakah saat ini kau sudah menembus tingkat bawaan keempat?" Si kakek yang mendengar itu kemudian mengatakan, "Itu sangat benar. Setelah retret selama beberapa hari, saya akhirnya memperoleh pencerahan. Setelah terobosan ini, token misterius ini akhirnya dapat disempurnakan." Dengan adanya rasa yang semacam ini membuat si Zhou Lin pun mengatakan, "Selamat untukmu, kakek." Si kakek kemudian kembali berkata, "Saya datang sini karena saya sudah tahu tentang tragedi tetua keempat. Yah, si gadis kecil Leng Yusuang sudah berani untuk menentangku. Dia sudah berani untuk menyerang keluarga Zhou kita. Sudah waktunya bagi dirinya untuk memahami situasi yang ada. Leng Yusuang tidak akan bisa menjadi penguasa Sekte Pedang Ilahi lagi." Zhou Lin pun kini juga mengatakan kepada kakeknya, "Kakek, itu bukan cuma si Master Leng, tapi juga Lindao itu. Sejak dia masuk Sekte Pedang Ilahi, semuanya berada dalam kekacauan. Anak itu tidak akan pernah bisa untuk dilepaskan." Si kakek yang mendengarnya kemudian mengatakan, "Itu adalah urusan yang akan segera kulakukan. Dan aku telah mengantarkan sesuatu untuk Sekte Orang Mati agar memburu sosok itu." Mendengar hal ini membuat Zhou Lin mengatakan, "Sekte Orang Mati, kakek, kenapa kau tidak mengambil tindakan sendiri? Lindao tidak akan pernah bisa bertahan menghadapimu. Jadi, mengapa kau harus mengeluarkan harga yang mahal untuk menguras tenaga Sekte Orang Mati dan membunuh Lindao itu?" Si kakek pun langsung menjawab, "Ini adalah sebuah taktik. Jika Sekte Orang Mati bersedia mengambil alih tindakan ini, berarti Lindao tidak akan punya kesempatan. Bahkan jika Sekte Orang Mati membuat kesalahan dan gagal menyelidiki dengan jelas, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou kita. Jadi, kita masih dalam keadaan baik-baik saja." Sosok dari Zhou Lin pun paham dengan rencana yang sedang dimainkan.
Kemudian sang kakek mengatakan dalam hatinya, masing-masing keturunan langsung saya kenapa lebih bodoh dari yang sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat keluarga Zhou tidak akan punya ahli waris. Saya ingin tahu seperti apakah kualitas keturunan saya yang tinggal di luar tempat ini. Tak lama kemudian, sosok dari Zolin mencoba untuk mengatakan tentang Jimingyu gadis kesukaannya. Tetapi sayangnya hal itu lantas langsung ditentang oleh sang kakek. Di sini, sang kakek lantas langsung menampar Zolin begitu saja. Dia benar-benar malu punya sosok yang semacam Zolin ini. Di sana kakek mengatakan, kau ini cemburu pada wanita, sungguh memalukan. Zolin, situasi keluarga Zhou saat ini akhirnya disebabkan oleh dirimu semuanya. Perlu kau ketahui, kita saat ini sedang berduka dan kau malah menangisi seorang wanita. Kau benar-benar sampah. Dan bahkan telah melakukan provokasi terhadap orang yang tidak tahu asal-usulnya. Saya saat ini telah kehilangan seorang putra, meskipun itu merupakan putra keempat dan tidak berguna, tapi dia tetap masih anak kandungku. Mendengar semua ini membuat Zolin pun mengatakan, kakek, maafkan aku benar-benar salah. Ini semua adalah kesalahanku yang sangat besar. Akulah penyebab kematian dari paman kembar itu. Aku juga saat ini sudah terlalu tergila-gila dengan Jimingyu itu. Tolong maafkan aku. Si kakek pun kini lantas menjawab, jika kau menangis atau membuat masalah lagi, aku akan segera membunuhmu. Zolin pun benar-benar terdiam dan ketakutan. Tapi saat kemudian si kakek memberikannya token yang luar biasa. Dia kini hanya bisa mengatakan, kakek, kenapa kau memberikan token ini kepada aku? Dan apa yang harus kulakukan dengan token ini? Si kakek mendengar itu kemudian mengatakan, lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Dan sekte pedang ilahi juga sebentar lagi akan segera berubah. Kau bahkan bebas mempergunakan token itu bahkan untuk merebut wanitamu kembali. Si Zolin pun sangat senang mendapatkan hadiah yang semacam ini. Meskipun kakeknya kasar, tapi tetap mempertimbangkan kebutuhannya. Dia pun hanya bisa mengucapkan rasa terima kasih kepada kakeknya itu. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini malam hari pun tiba. Di kamarnya si Lindao terdapat sosok Jimingyu yang tengah memainkan alat musik. Dia memainkan itu dengan sangat indahnya, tapi tak lama kemudian datanglah seseorang yang mencoba untuk masuk ke sana. Mengetahui hal itu, Jimingyu bergegas untuk membuka pintu itu. Ketika dia membuka, dia pun sadar jika yang datang adalah sosoknya Zolin. Zolin pun mulai tersenyum lebar di hadapan Jimingyu. Tapi Jimingyu bergegas mengeluarkan pedangnya dan mengarahkan itu ke mata dari si Zolin. Kini Mingyu mengatakan, kau, kenapa kau datang sini? Apakah kau mencoba untuk melakukan sesuatu terhadap diriku ini? Zolin yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, tunggu sebentar, ada hal penting yang ingin ku bicarakan kepadamu. Mengetahui hal ini membuat Jimingyu mengatakan, sebaiknya kau mengatakan itu dengan cepat. Kalau tidak, aku tidak menjamin pedangku ini akan bertahan lama. Yah, kini sosok dari Zolin mengatakan, kakek saya tahu jika Lindao punya latar belakang yang kuat. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa mungkin Anda menikah dengan Lindao karena keterpaksaan dan pemimpin klan yang melakukan itu. Zolin juga menambahkan, meskipun saya tidak terlalu berbakat, tapi aku selalu berlatih dengan tekun dan sangat keras. Kau juga harus paham kalau aku sangat suka dan terobsesi terhadapmu. Zolin bahkan tak ragu mengajak Mingyu untuk segera kawin lari. Tetapi sayangnya Mingyu pun sangat kesal dan lantas melakukan serangan kilat ke arah sosok dari Zolin itu. Tebasan pun kini dia lakukan begitu saja. Tebasan hebat pun kini membuat luka di tubuhnya Zolin itu. Zolin pun kini mengatakan, apakah kau benar-benar ingin membunuhku? Tiba-tiba luka yang tadi membuat tubuhnya terbelah kini kembali tersambung, dan ini semua adalah kemampuan token yang dimiliki oleh si Zolin.
Mengetahui apa yang terjadi ini, Jing Mingyu kemudian mengatakan, kau benar-benar dapat untuk menetralisir seranganku. Apa yang kau letakkan di dadamu itu. Kini, sosok dari Zhou Lin mulai kesal. Zhou Lin kemudian mengatakan, kau padahal orang suci yang paling saya kagumi, tapi kau malah mencoba untuk membunuhku. Jing Mingyu pun kini kembali bersuara, bajingan, bagaimana Anda mendapatkan kualifikasi untuk menggunakan token pedang ilahi itu? Mendengar kata-kata yang semacam itu tanpa pikir panjang lagi, Zhou Lin segera menghantam tubuh dari Jing Mingyu sehingga membuat sebuah efek ledakan yang cukup keras. Atas kondisi ini, si Zhou Lin pun menegaskan, kualifikasi apa yang saya miliki itu tidak penting karena sebagian besar fondasi Sekte Sendao ini didirikan oleh keluarga Zhou saya. Saat itu kau mengatakan bahwa selama aku bisa mengalahkanmu, kau akan setuju untuk menikah denganku. Sekarang tolong penuhi janjimu itu. Jing Mingyu pun yang terluka kini jelas cukup emosi. Aku tidak akan kalah terhadapmu, ucap Jing Mingyu itu. Dengan semangat tinggi yang dikeluarkan oleh Jing Mingyu membuat Zhou Lin semakin bertambah semangat. Dia mengatakan, sangat bagus sekali. Meskipun Anda akan segera kalah, Anda juga tidak bisa berbuat banyak malam ini. Apapun yang aku inginkan akan terkabul malam ini. Dan ketika dia bergerak menuju si Jing Mingyu, tiba-tiba seseorang mengatakan, kenapa ada yang ribut di sekitaran tempat tidurku ini? Kenapa kau malah melakukan sesuatu yang mengganggu tidurku? Sesaat kemudian ketika Jing Mingyu akan diterkam oleh Zhou Lin, sebuah kaki dari seseorang pun kini lantas menghajar biji belimbing kepunyaan dari si Zhou Lin itu. Zhou Lin pun sangat merasa kesakitan. Dia pun kini benar-benar berteriak sekencang mungkin. Dan seseorang itu hanya bisa mengatakan, saya tak sengaja menendang sesuatu yang begitu menjijikan sekali. Zhou Lin kemudian kesal dan mengatakan, bagaimana mungkin aku yang mengaktifkan perintah pedang ilahi kini malah merasa kesakitan hanya karena tendangan itu. Zhou Lin pun kini lantas langsung berhadapan dengan sosok pria yang menerjangnya, yang tak lain dan tak bukan adalah si Lin Dao. Lin Dao pun kemudian mengatakan, ternyata kau nak yang berani menggoda istriku di depan suaminya. Dan tak lama setelah itu terlihat juga jika pada saat ini Lin Dao tengah melakukan sesuatu dengan mantan pacarnya. Yah, kini mantan pacarnya bertanya, apakah ada tamu di tempat ini? Namun sayangnya Lin Dao mengatakan jika semuanya dalam keadaan normal dan tamu ini sebenarnya bukanlah orang yang sedang dia tunggu, tapi seorang pengacau, dan lebih baik jika ketemu orang semacam ini di jalan langsung saja dihajar. Kini sosok dari Zhou Lin pun cukup kesal dengan adanya peremehan dari Lin Dao itu. Dia mengatakan, saya sudah sangat kesal terhadap Anda ini. Dan serangan yang kilat dan kuat pun kembali dikeluarkan oleh si Zhou Lin. Serangan yang sebesar itu membuat Zhou Lin percaya diri dapat mengalahkan Lin Dao. Yah, dia membentuk sebuah fragmen tengkorak yang besar di hadapan sosok dari Lin Dao itu. Dengan adanya serangan yang sangat kuat itu membuat Lin Dao mencoba untuk menahannya dengan hanya menggunakan satu jari saja. Lin Dao bahkan berhasil untuk menstabilkan teknik itu dan kini dia mencoba untuk mengambil segala situasi. Atas kondisi ini membuat Zhou Lin hanya bisa mengatakan jurus pamungkasku telah dikendalikan dengan sepenuhnya. Pada saat ini token yang dimiliki oleh si Zhou Lin juga berhasil diambil alih oleh Lin Dao. Zhou Lin pun tidak mampu berbuat banyak lagi dan dia tidak dapat mencegah perbuatan dari Lin Dao itu. Lin Dao kini benar-benar berhasil mendapatkan token kepunyaan dari si Zhou Lin itu. Lin Dao yang berhasil mendapatkan hal itu kemudian mengatakan, ini sebenarnya bukanlah pedang ilahi, tapi token perintah pedang tulang. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-6 pun berakhir sampai di sini.